Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodok, yakni sekitar 21 hingga 28 juta penduduk atau 15 hingga 20% dari sekitar 140 juta penduduk. Sejumlah studi bahkan memprediksikan populasi umat muslim di Rusia akan terus meningkat hingga 30% dalam 1 tahun saja. Perkembangan dan kemajuan Islam itu terus tumbuh dan berkembang di negara beruang merah tersebut, dan para ahli memperkirakan dalam waktu yang tidak lama Islam akan menjadi agama mayoritas penduduk di Rusia. Selain itu juga terlihat dari bangunan masjid yang terus bertambah. Tak hanya itu, di Rusia juga terdapat pesantren untuk mengenyam pendidikan Islam. Lantas, faktor apa saja yang menjadikan agama Islam semakin berkembang di Rusia? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Muslim pertama di wilayah Rusia modern adalah masyarakat Dagestani di kawasan Dervel setelah penaklukan Arab pada abad ke-8. Negeri Muslim yang pertama adalah Volga Bulgaria pada tahun 922 Masehi. Kaum Tatar mewarisi agama Islam dari negeri tersebut. Kemudian kebanyakan orang Turki, Eropa dan Kaukasia juga menjadi pengikut Islam. Islam di Rusia telah hadir lalu berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga Tengah pada abad ke-16 yang membawa orang Tatar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga Tengah ke dalam negeri Rusia. Pada abad ke-18 dan ke-19, penaklukan Rusia di kawasan Kaukasus Utara membawa orang-orang Muslim dari kawasan ini seperti Dagestan, Chechen, Khurasia, Engels, dan lain-lain ke daerah-daerah dan pelosok negara Rusia. Kifan Arash juga mendapat kesempatan untuk memeluk Islam dari misionaris Volga Bulgaria, tetapi orang Slavia Timur menerima agama Kristen. Mayoritas Muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni. Dalam beberapa kawasan, terutama di Dagestan dan Chechnya, ada tradisi Sufisme yang diwarisi oleh tarekat Naqshbandi dan Chazili yang dipimpin oleh Syekh Said Afandi Ashirkawi Ad-Dagestani. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus semangat kuat untuk menolak tekanan orang asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tsar. Quran pertama yang dicetak diterbitkan di Kazan, Rusia pada tahun 1801 Masehi. Dosen program studi Rusia di Universitas Indonesia, Ahmad Farouji, menjelaskan umat Islam Rusia memilih untuk melahirkan banyak anak akan berpengaruh pada populasi umat Islam. Kalau orang Rusia yang non-Muslim akan cenderung punya anak satu, tapi kalau orang Muslim itu punya anak 3-4 sehingga cenderung akan naik populasinya. Selain itu, puluhan organisasi berdiri di Rusia digerakkan oleh para pemuda, mereka yang kemudian mendorong kemajuan dan perkembangan Islam. Jumlah organisasi keislaman selama kurang dari 1 dasawarsa sejak runtuhnya Uni Soviet antara tahun 1991 hingga 1999 juga mengalami peningkatan dari 870 menjadi 3.000 organisasi. Organisasi-organisasi ini menjadi faktor penggerak kehidupan beragama secara kualitatif dengan menyelenggarakan pendidikan keislaman, pendidikan madrasah bagi generasi muda Islam. Hal yang menggembirakan adalah Islam yang dianut oleh warga Rusia adalah Islam Sunni. Faktor penggerak Islam di sana adalah para pemuda. Banyak pemuda yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan yang lainnya untuk mempelajari agama Islam. Bahkan di Rusia sudah berdiri sebuah kampus Islam beberapa waktu yang lalu. Itu merupakan satu perkembangan yang luar biasa. Menurut para ahli dan pakar di bidang kependudukan, memprediksikan bahwa Islam dalam waktu yang tidak begitu lama akan menjadi mayoritas di Rusia di masa mendatang.
Islam di Rusia bisa menyesuaikan dengan perkembangan, kemajuan, dan berbagai hal yang terkait dengan hal yang tumbuh dan berkembang di Rusia. Hal yang menggembirakan lagi karena Vladimir Putin, Presiden Rusia, berusaha mendekati kaum muslim di sana. Tidak hanya mendekati, tetapi juga memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan Putin telah melarang dikembangkannya Islamofobia dan Islam betul-betul mendapatkan tempat yang baik dan mereka dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk membangun kemajuan di Rusia. Dilihat dari bangunan masjid yang terus bertambah, jika pada masa kepemimpinan Joseph Stalin pada tahun 1937, jumlah masjid di seluruh Rusia terdapat kurang dari 100 buah. Pada tahun 1995, jumlahnya telah mencapai 5.000 masjid. Di era Putin ini ada sekitar 8.000 masjid di sejumlah wilayah di Rusia, kata Duta Besar RI untuk Rusia M. Wahid Supriyadi yang mengurai perkembangan Islam di Rusia berdasarkan peninggalan sejarah di negara beruang merah tersebut. Salah satunya adalah masjid tertua yang terletak di wilayah Dagestan, Rusia. Sekitar 95% warga Dagestan adalah Muslim. Sementara masjid paling tua tersebut diyakini dibangun 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari situs Islamic Information Portal, masjid tersebut adalah Juma Mosque atau Juma Mosque. Masjid ini telah berdiri selama lebih dari 13 abad. Tempat ini merupakan lokasi utama penyebaran Islam di seluruh Rusia, sehingga dikenal seperti sekarang ini. Juma Mosque berlokasi di Derven, yang terletak di sebelah selatan Rusia. Masjid dibangun sekitar tahun 734 di masa Bani Umayyah. Sejarah panjang dilalui masjid ini mulai dari hampir ditutup pada 1930 hingga menjadi penjara pada periode 1938 hingga 1943. Pada tahun 1943, masjid dikembalikan pada Muslim dan dipelihara serta dimanfaatkan sesuai fungsinya untuk Islam. Faktor penting dari pertumbuhan Islam di Rusia adalah adanya pesantren untuk mengenyam pendidikan Islam. Melansir dari kanal YouTube Barat Bersyahadat, pada Kamis 1 Juli tahun 2021 yang bertajuk Mu'alaf Dunia Terbaru berkunjung ke pesantren di Rusia, memperlihatkan para santriwati tengah mempelajari bahasa Arab. Mereka juga mendalami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dari etika, sifat dan moralnya melalui sirah nabawiyah. Bangunan kokoh dengan dominasi warna coklat muda menjadi salah satu sekolah mendalami Islam. Gedungnya tampak megah dengan nuansa klasik, ukiran bahasa Arab dan motif turut menghias. Terdapat ruang ibadah yang tak kalah cantik, lukisan indah di plafon, ditambah lagi lampu besar yang memanjakan mata. Nah, setelah melihat cuplikan video ini, lantas apa pendapat kamu? Tulis komen kamu di bawah ya. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.